Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya kalian absen dulu ya di grup WA kelas. Karena ini masih masa pandemi, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu jaga kesehatan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Ingat-ingat ya. Berikut adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang makanan halal. Yang pertama, pengertian makanan halal, macam-macam makanan halal, dalil makanan halal, membiasakan mengkonsumsi makanan halal, dan yang terakhir, hikmah makanan halal. Selamat belajar. Sebelum kita mempelajari tentang makanan halal, Ibu tanya nih, ada yang tahu apa itu arti makanan? Ya, jadi makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan oleh manusia, baik berupa hewan atau tumbuhan, untuk mendapat tenaga dan nutrisi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari makanan, selanjutnya pengertian dari halal. Apa sih halal itu? Jadi halal yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Nah, kita gabungkan ya. Maka halal adalah segala sesuatu, segala bentuk makanan yang boleh dimakan sesuai syariat. Jadi segala bentuk makanan yang diizinkan Allah untuk dimakan. Nah, kira-kira makanan yang kita makan sehari-hari sudah halal atau belum ya? Kita cari tahu bersama-sama yuk, karena yang halal belum tentu baik. Nah, Ibu akan menontonkan video. Simak ya. Nah, Samil, di sini tempatnya, Nak. Bu, memangnya Ibu di sini mau membeli apa? Oh, Ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, Nak? Ah, ini, Bu. Hah? Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Sambil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Nah, tadi Ibunya Samil sudah menyebutkan contoh-contoh makanan halal. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan macam-macam makanan halal dan ciri-cirinya.
Macam-macam makanan halal itu ada dua. Yang pertama, halal karena zatnya. Yang kedua, halal karena cara memperolehnya. Yang pertama, maksud dari halal karena zatnya itu apa, Bu? Nah, ada beberapa ciri-cirinya ya. Yang pertama, dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang ketiga, tidak merusak otak dan pikiran. Terus yang terakhir, tidak kotor, najis, dan menjijikan. Misalnya ini ya yang termasuk halal karena zatnya, seperti nasi, ayam goreng, sayur-sayuran, buah-buahan. Contohnya itu. Nah, yang kedua, halal karena cara memperolehnya. Ciri-cirinya bagaimana? Diperoleh dengan cara yang baik atau tidak batil. Kemudian yang kedua, diperoleh tidak dengan cara riba. Contohnya apa? Misalkan, jangan sampai ya kalian misalkan mencuri mangga di rumahnya tetangga. Nah, itu kan nggak bilang-bilang, itu termasuk bukan makanan halal tapi haram. Jadi harus bilang dulu, nggak boleh mencuri. Terus apalagi makanan yang dibeli dengan uang haram. Misalnya uangnya karena mencuri, nah itu dibeli makanannya haram. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Bagaimana sih, Bu, cara membiasakan kita untuk memakan makanan yang halal? Nah, Allah dan Rasulnya itu selalu memerintahkan umatnya untuk memakan makanan yang halal karena banyak sekali manfaatnya. Selalu diingat bahwa manfaat memakan makanan halal itu ada banyak di antaranya. Yang pertama, terhindar dari murka Allah. Yang kedua, badan kita selalu sehat karena selalu memakan makanan yang baik, tidak yang buruk atau makanan yang haram seperti daging babi. Nah, daging babi itu sudah dibuktikan dan diteliti bahwa dalam dagingnya itu ada cacing pita. Nah, coba kalian kalau makan daging babi pasti kan tubuhnya tidak sehat, nanti ada cacing pitanya. Nah, jadi kita harus selalu bersyukur dan berhusnuzon kepada Allah bahwa dalam Islam itu pasti perintah Allah itu terdapat kebaikan di dalamnya. Terus selanjutnya, apalagi manfaatnya? Akan menghasilkan hati dan pikiran kita menjadi jernih, yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah. Kemudian akan diberi rizki yang halal berkah, akan dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, mengajarkan umat lain atau agama lain bahwa agama Islam itu agama yang mengajarkan kebaikan. Nah, yang terakhir, hikmah mengkonsumsi makanan yang halal. Kenapa Allah selalu memerintahkan umatnya untuk memakan makanan yang halal? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa di balik semua perintah Allah itu ada hikmah atau kebaikan di dalamnya. Yang pertama, mendapat kesehatan hati dan jasmani.
Kemudian yang kedua, doa kita akan selalu dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka. Dan yang terakhir, makanan halal akan menumbuhkan kita untuk selalu berbuat baik. Dan juga misalnya kalian makan makanan halal, insya Allah pikiran dan otak kita juga akan terus berpikir yang positif. Juga kalau belajar selalu rajin, bisa menangkap pelajaran dengan baik, insya Allah akan selalu pintar dan menjadi anak yang cerdas. Sudah cukup pembelajaran pada pertemuan kali ini tentang makanan halal, mulai dari pengertian, macam-macam, dalil, membiasakan diri untuk mengkonsumsi makanan halal, dan yang terakhir hikmah. Jangan lupa untuk belajar, tetap semangat walaupun tetap belajar di rumah, harus belajar, gak boleh main game terus. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang makanan haram. Nah, Ibu sudah membagikan tugas di WhatsApp, nanti dikerjakan. Oh ya, tugasnya ada 10 pilihan ganda, terus voice note, kalian merekam audio, sebutkan contoh-contoh makanan yang halal, 10 aja, 10 contoh makanan yang halal. Nah, terakhir dikumpulkan minggu depan. Nah, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.